Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini, tanggal 29 Juni 2020, akan dilaksanakan sidang hasil karya tulis ilmiah yang berjudul Uji Aktivitas Antioksidan Ekstrak Metanol Daun, Kulit Buah, dan Batang Lamtoro atau Leucaena leucocephala Lim dengan menggunakan metode DPPH. Nama saya Fatimatus Solihah. Yang terhormat kepada Budian Kartikasari, M.Pharm APT selaku dosen penguji saya. Yang terhormat kepada Bu Atia Maskuro, SSI MSc selaku dosen pembimbing saya. Bagian yang pertama yaitu pendahuluan, meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, klasifikasi tanaman, dan prosedur kerja. Latar belakang meliputi tanaman lamtoro, radikal bebas, metabolit sekunder, antioksidan, dan metode DPPH. Rumusan masalah yang pertama yaitu senyawa metabolit sekunder apa sajakah yang terdapat pada daun, kulit buah, dan batang lamtoro. Yang kedua yaitu berapa nilai IC50 dari ekstrak daun, kulit buah, dan batang lamtoro. Tujuan penelitian: 1. Mengetahui senyawa metabolit sekunder yang terkandung dalam ekstrak metanol daun, kulit buah, dan batang lamtoro dengan menggunakan screening fitokimia yang meliputi terpenoid, flavonoid, alkaloid, fenol, tanin, saponin. Yang kedua yaitu menentukan nilai IC50 dari ekstrak metanol daun, kulit buah, dan batang lamtoro. Selanjutnya yaitu manfaat penelitian. Yang pertama yaitu diharapkan dapat memberikan informasi ilmiah tentang aktivitas antioksidan yang terdapat pada daun, kulit buah, dan batang lamtoro. Yang kedua yaitu dapat diharapkan meningkatkan pengetahuan manfaat dalam pengujian fitokimia mengenai senyawa metabolit sekunder yang terkandung dalam ekstrak metanol daun, kulit buah, dan batang lamtoro. Selanjutnya klasifikasi tanaman. Klasifikasi tanaman lamtoro atau Leucaena leucocephala Lim dapat dilihat di PowerPoint sebelah saya. Selanjutnya yaitu prosedur kerja. Prosedur kerja meliputi alat dan bahan. Untuk alat yang digunakan antara lain adalah beker gelas, corong kaca, Erlenmeyer, gelas ukur, labu takar, neraca analitik, pipet tetes, pipet volume, spektrofotometer, UV pips, mikropipet, kupet, dan rotary evaporator. Adapun bahan yang digunakan adalah ekstrak daun, kulit buah, dan batang lamtoro, aquades, metanol, vitamin C, DPPH, dan FeCl3 1%. Selanjutnya yaitu tempat penelitian. Penelitian dilakukan di Laboratorium Kimia Politeknik Negeri Pontianak untuk maserasi, preparasi sampel, dan uji antioksidan. Skema kerja pengolahan sampel. Daun, kulit buah, dan batang lamtoro dikumpulkan sampelnya, disortasi basah, dicuci, dilakukan perajangan, dikering, disortasi kering, dihaluskan, dapat dengan cara ditumbuk atau di blender, kemudian didapatlah daun, kulit buah, dan batang lamtoro halus. Daun, kulit buah, dan batang lamtoro halus kemudian dimaserasi dengan metanol 3 kali 24 jam, kemudian disaring, kemudian maserasi, diuapkan dengan rotary evaporator, ekstrak kental daun, kulit buah, dan batang lamtoro. Kemudian yaitu skema kerja uji aktivitas antioksidan. Ekstrak daun, kulit buah, dan batang lamtoro 20 ppm, 40 ppm, 60 ppm, 80 ppm, 100 ppm, dipipet 5 ml, masing-masing konsentrasi ditambahkan 2 ml DPPH dan metanol 5 ml, dihomogenkan, didiamkan selama 30 menit, diukur panjang gelombang 512 nm dengan spektrofotometer UV pips, diabsorbansi, dilakukan pengumpulan analisa, kemudian didapatlah hasil pembahasan dan kesimpulan. Selanjutnya yaitu uji alkaloid, reaksi Mayer.
Sampel 1 mili HCl2N dan 9 mili air dipanaskan di atas penangas air selama 2 menit. Filtrat, diambil 3 tetes kemudian ditempatkan pada plat tetes, ditambahkan reaksi Mayer. Jika positif, terdapat endapan putih. Reaksi Wagner, yang pertama yaitu sampel ditambahkan reaksi Wagner, hasil positif terdapat endapan coklat. Selanjutnya yaitu uji flavonoid. Untuk tabung yang pertama, sampel ditambahkan dengan asam sulfat, hasil positif ditandai dengan warna kuning tua, warna kebiruan, dan jingga merah. Tabung yang kedua yaitu sampel ditambahkan magnesium dan asam klorida, hasil positif jika warna merah bata, kuning, atau jingga. Selanjutnya yaitu uji terfenoid steroid. Sampel dilarutkan dalam 2 ml kloroform, dimasukkan ke dalam tabung reaksi, ditambahkan reaksi Lieberman, hasil positif jika terdapat warna merah atau jingga. Selanjutnya yaitu Salkowski. Sampel ditambahkan 1 ml kloroform, kemudian ditambahkan 1 ml asam sulfat pekat, hasil positif jika terdapat adanya lapisan warna merah atau oranye. Selanjutnya yaitu uji saponin. Sampel dimasukkan ke dalam tabung reaksi, kemudian ditambahkan 4 ml Aquades, dikocok-kocok kuat-kuat selama 10 detik. Hasil positif jika terdapat buih atau busa stabil. Uji fenol, sampel ditambahkan FeCl3 1%, hasil positif jika terdapat warna merah, hijau, biru, atau hitam kuat. Selanjutnya yaitu uji tanin. Sampel pada tabung 1 ditambahkan NaCl 1%, hasil positifnya jika terdapat endapan putih. Tabung yang kedua kemudian ditambahkan NaCl 1% dan gelatin, hasil positifnya jika terdapat endapan putih. Tabung yang ketiga yaitu ditambahkan NaCl 5%, hasil positif jika terdapat warna ungu atau biru kehitaman. Selanjutnya yaitu tabel nilai persen penghambatan ekstrak metanol daun kulit buah dan batang lamtoro dan vitamin C. Dapat dilihat pada tabel di PowerPoint. Selanjutnya yaitu analisis screening fitokimia. Komponen yang terdapat dalam ekstrak metanol daun kulit buah dan batang lamtoro dianalisis golongan senyawa dengan tes uji warna dengan beberapa reaksi untuk golongan senyawa terfenoid, alkaloid, fenol, flavonoid, saponin, dan tanin. Kemudian selanjutnya yaitu ada screening fitokimia ekstrak metanol daun kulit buah dan batang lamtoro. Metode ekstrak terfenoid, reaksi dengan reaksi uji Lieberman, uji Salkowski, hasilnya terdapat lapisan merah jingga, yaitu keterangan positif. Uji Salkowski, hasilnya terdapat lapisan merah jingga, keterangannya positif. Selanjutnya metode alkaloid dengan reaksi uji Mayer, hasil tidak terbentuk endapan, keterangan positif. Selanjutnya uji drag and drop, hasilnya endapan merah bata, keterangan positif. Uji Wagner, hasilnya yaitu terdapat endapan coklat, keterangannya positif. Kemudian metode ekstraksi fenol dengan reaksi FeCl3 1%, hasilnya biru kehitaman, keterangan positif. Metode flavonoid dengan reaksi H2SO4 tes, hasilnya warna merah, keterangan positif. Sinoda tes, hasilnya warna merah, keterangannya positif. Untuk metode ekstraksi saponin dengan reaksi Aquades, hasilnya berbusa, keterangan positif. Metode ekstraksi tanin dengan reaksi FeCl3 1%, hasilnya ungu kehitaman, keterangan positif. Dengan reaksi gelatin 10%, hasilnya endapan coklat muda, keterangan positif. Selanjutnya, berdasarkan tabel 4.1 ekstrak metanol daun kulit buah dan batang lamtoro, positif mengandung senyawa terfenoid, alkaloid, fenol, flavonoid, saponin, sehingga dapat diasumsi daun kulit buah dan batang lamtoro ini berfungsi sebagai antioksidan.
Selanjutnya adalah nilai absorbansi ekstrak metanol, daun, kulit buah, dan batang lamtoro, vitamin C pada panjang gelombang 512 nm. Bisa dilihat pada tabel di PowerPoint. Selanjutnya yaitu untuk rumus perhitungan presentasi penghambatan ekstrak daun, kulit buah, dan batang lamtoro dengan rumus persentase penghambat A blanco dikurang A sampel dikali 100% dibagi A blanco. Dapat dilihat di PowerPoint kita. Selanjutnya yaitu persentase penghambatan batang lamtoro dan vitamin C. Dapat dilihat juga di slide PowerPoint kita. Selanjutnya yaitu perhitungan IC 50 konsentrasi ekstrak metanol daun lamtoro. Untuk tabel dapat dilihat di PowerPoint kita. Jadi IC 50 ekstrak metanol daun lamtoro yang didapat yaitu 60,000014 ppm. Selanjutnya, perhitungan IC 50 konsentrasi ekstrak metanol kulit buah lamtoro. Untuk tabelnya dapat dilihat di PowerPoint. Jadi, IC 50 ekstrak metanol kulit buah lamtoro yaitu min 233,51 ppm. Selanjutnya yaitu perhitungan IC 50 konsentrasi ekstrak metanol batang lamtoro. Untuk tabelnya dapat dilihat di PowerPoint. Jadi IC 50 yang kita dapat ekstrak metanol batang lamtoro yaitu 59,999 ppm. Selanjutnya yaitu perhitungan IC 50 konsentrasi vitamin C. Untuk tabel dapat dilihat di PowerPoint. Jadi IC 50 vitamin C yang didapat yaitu 53,41 ppm. Selanjutnya yaitu konsentrasi ekstrak metanol daun, kulit buah, dan batang lamtoro yang digunakan sebagai antioksidan dapat diketahui dengan cara dibandingkan IC 50 ekstrak metanol daun, kulit buah, dan batang lamtoro dengan IC 50 vitamin C sebagai baku pembanding, yaitu dengan rumus konsentrasi pembanding dibagi IC 50 pembanding sama dengan konsentrasi sampel dibagi IC 50 sampel. Selanjutnya, ekstrak metanol daun lamtoro. Persen penghambatan ekstrak metanol daun lamtoro yang mampu menghambat radikal bebas yaitu 5,616%. Semakin kecil nilai IC 50 dari suatu sampel, maka akan semakin besar pula aktivitas antioksidannya. Selanjutnya yaitu ekstrak metanol kulit buah lamtoro. Persen penghambat ekstrak metanol kulit buah lamtoro yang mampu menghambat radikal bebas yaitu min 21,86%. Semakin kecil nilai IC 50 dari suatu sampel, maka akan semakin besar pula aktivitas antioksidannya. Selanjutnya yaitu batang lamtoro. Persen penghambat ekstrak metanol batang lamtoro yang mampu menghambat radikal bebas yaitu 5,6168%. Semakin kecil nilai IC 50 dari suatu sampel, maka akan semakin besar pula aktivitas antioksidannya. Selanjutnya, inilah dokumentasi larutan DPPH daun 20, 40, 60, 80, 100 ppm. Untuk dokumentasinya bisa dilihat di slide PowerPoint kita. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya Fatimah Solehah mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.